بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوان والأخوات في الله الصالحين الصالحات رحمكم الله، أحييكم تحية الإسلام، تحية من الله، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم وجعل فيهم قلبا يتذكر بإتيانهم كل الأيام، الذي فرض على المؤمنين شهر رمضان الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الآمر بالشهور كافة في الإسلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء الدنيا إلى دار السلام. اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي العلوم والفضائل والجود والكرام، وجميع التابعين والتابعين الذين جاهدوا في سبيل الله إلى يوم القيامة، خصوصا من جماعة المسلمين والمسلمات، جماعة رسول الجنة انتهوا في الجنة، متعنا الله بطول حياتهم وبارك في علومهم وبارك في رزقهم وبارك في رزقهم وبارك في رزقهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان، خصوصا إخواننا المسلمين في إندونيسيا وفي فلسطين وفي رومانيا وفي تركيا وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي اليمن وفي أي مكان. أجل بنصرهم يا قوي المتين، أجل بنصرهم يا قوي المتين، أجل بنصرهم يا قوي المتين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهوديين والمنافقين والظالمين. اللهم أهلك جمعهم وخفف ظنهم وزلزل أركانهم ودمر ديارهم ومسكهم كلهم مسكتهم على عبدك أعداء الدين ويا خير الناصرين رب العالمين. اللهم ألف بيننا وبين قلوب المؤمنين جميعا كما ألفت بين الأنصار والمهاجرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ورد الغفور، فاغفر لي أحكام وسنة رسولك يا رب العالمين، فاغفر لي أحكام وسنة رسولك يا رب العالمين، فاغفر لي أحكام وسنة رسولك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة كلنا مع رسول الأبرار يا عزيز وقال يا خير العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المكر والمكر ومن فتنة الشر والشر الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini setelah kita akan memasuki Ramadan tahun ini, hari yang ke-16. Betul tak? Mudah-mudahan tahun kita ibadah amal yang kita selama bulan ini menjadikan kita sebagai orang yang mutakin, keluarga kita, ahli kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan menjadi pribadi manusia yang qanaah. Apa qanaah? Qanaah itu bahasa Arab, asal dari ilmu ini qanaah yaknahu qan'an wa qanaatan, artinya menerima dengan segala senang hati atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mendapatkan qanaah itu syaratnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir tidak bisa mendapatkan sifat iman kita bina supaya istiqamah nanti buat qanaah. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran surat Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun fil hayatid dunya wa fil akhirah wa hum tad'un. Inna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dan berkata, sesungguhnya Tuhan kami dia mempertahankan istiqomah dalam pendirian sekali-kali kamu merasa takut dan jangan kamu sekali merasa susah prihatin. Wa'adziru bil jannah dan kamu bergembira dengan surga allati kuntum tu'adun yang telah dijanjikan kepada kamu sekalian. Jadi syaratnya istiqomah. Istiqomah baru akan dikatakan qanaah. Karena orang yang istiqomah itu malaikat turun seraya membisikkan dalam telinga. Sudah, enggak usah gelisah, enggak usah takut, enggak usah sedih karena surga yang harus dijanjikan oleh Allah itu untukmu. Sahabat Ali mengatakan, al-istiqamah tadumu nikmah. Istiqomah itu bisa mendatangkan, melanggengkan nikmat. Kenapa? Kok orang yang istiqomah dijaga oleh malaikat? Karena nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung kamu di dalam kehidupan dunia, wal akhirah dan kehidupan di akhirat. Walakum fiha ma tastahi, dan kamu di dalam surga itu akan apa-apa yang kamu inginkan, akan mendapatkan apa-apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tasyaun, dan apa-apa yang kamu perhatikan. Subhanallah. Ini hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan sifat qanaah. Karena istiqomah itu pasti. Kalau orang kafir tidak mungkin, tidak akan bahkan tidak akan istiqomah. Karena orang kafir itu kebanyakan syaraqah, serakah. Ya, jadi tidak punya sifat yang namanya menerima ketentuan Allah. Maka muslimin rahimahullah, orang-orang kafir itu kalau memandang dunia itu tidak akan ada kiamat. Sehingga pandangannya ke depan selalu rakus. Apa yang dia bisa katakan dengan cara apapun dia akan berusaha. Walaupun dengan cara yang diharamkan, bila perlu membunuh, itu orang-orang kafir. Yang menganggap semua yang ada di dunia itu akan menyenangkan. Jadi fata surgana. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat An-Nur ayat 39, "Walladzina kafaru a'malahum kasaratin bi'atin yahsabuhum al-ma'a hatta idza ja'ahu lam yajid syai'an wa wajada Allaha indahu fawqa hisadahu wallahu sari'ul hisab." Ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir a'malahum, perbuatan mereka kasaratin bi'atin, seperti fata morgana. Jadi fata morgana itu kalau orang berada di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah halaman yang luas, di depan kenapa seperti ada air, maka dia kejar di tengah padang pasir kehausan, di tengah-tengah di depan sana ada air, dia kejar supaya mendapatkan air tersebut, maksudnya untuk diminum. Tapi setelah sampai di sana ternyata tidak ada apa-apa. Itulah perbuatan orang kafir, sehingga terus mencari dan mencari. Orang yang semacam itu masuk muslim yang dijelaskan oleh Rasulullah, andai kata orang ini dikasih
lembar, satu lembar emas, dia akan minta menjadi 2 lembar lagi menjadi emas. Dan seterusnya, kecuali berhentinya kalau sudah dipatok, sudah di dalam tanah. Ada satu Alkitab. Kisah salah seorang yang terkaya di dunia pada saat itu, orang Amerika, namanya Howard Hughes namanya. Orang yang terkaya di dunia, tapi dia matinya kurang gizi, Pak. Heran nggak kira-kira? Orang mati, orang kaya matinya kurang gizi. Apa pasalnya? Dia terlalu memakai dirinya supaya tidak punya penyakit. Karena kekayaan itu, karena jarak rambutnya itu, karena tidak bersifat konaan, semua yang ada di ruangan itu dilapisi dengan kimia. Dengan kimia, supaya tidak ada penyakit yang menangani dirinya yang terkena. Kemudian yang menyebabkan dia menjadi kurang gizi, nggak pernah ada istirahat, Pak. Zaman dahulu belum ada HP. Zaman dahulu ada telepon yang di sana mana kita pasang. Begitu dia duduk mau minum, telepon yang di sana pojok kanan dulu. Jalan ke sana. Minum selesai, baru minum lagi yang sebelah sana ada telepon lagi. Seterusnya dan seterusnya, sehingga makan minumnya terganggu oleh kesibukan-kesibukan yang kesibukan itu tujuannya untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Dikira kesenangan itu kayak begitu. Kemudian lama-kelamaan dia dengan kimianya itu mengenai dirinya menjadi tambah penyakit, kulitnya mungkin persis seperti kulit kamu. Sehingga tidak pernah keluar lagi dari rumah. Makan minum saja harus ada tukang cuci yang selesai. Di potongan-potongan orang-orang yang ditulis sekolah kerja saja. Akhirnya wajib itu akhirnya mati. Harta dunia tinggal di situ. Terlalu jauh Pak juga. Ada orang Indonesia yang hidup pada tahun kurang lebih tahun 60-an kata guru saya. Ada salah seorang yang terkaya di Indonesia yang nama dan alamatnya itu merupakan rahasia kode etik, tidak perlu tersebutkan. Pada suatu hari, setelah dia menjadi kaya itu, dia memanggil seorang guru yang biasa dipanggil untuk mengajar. Dia menyewa satu hotel terbaru yang baru jadi pada tahun itu. Dia kontrak 2 kamar. Yang 2 kamar ini dirahasiakan hanya keluarga dan orang-orang itu. Ketika Pak gurunya datang, Ustaznya datang, sang kaya raya pengusaha yang sukses itu berkata, Pak Ustaz, Anda tahu saya seperti ini kan sekarang. Dulu saya miskin. Pernah ada hujan besar, kemudian saya berteduh di salah satu rumah. Saya melihat ada seorang gadis yang sedang bikin teh manis. Saya minta Pak Ustaz, saya mau minta makanya. Tapi bagaimana? Boleh berteduh saja saya juga berterima kasih dan kalau kamu minta kalau saya diusir, saya takkan. Kemudian setelah diikuti anak remaja itu membawa ke meja makan yang ternyata di meja makan sekarang sudah tersedia satu kali. Dimakanlah oleh suaminya. Semakin nilai keadaan saya. Tapi bagaimanapun juga, apakah harus bisa boleh berteduh saja sudah berterima. Tapi Pak Ustaz tahunya sekarang. Kalau sekarang Pak Ustaz, saya jangankan 1 gelas teh manis. Pabrik gula yang terbesar di Indonesia di mana yang ada, saya akan bayar dengan uang cash, tidak utang.
Tapi apa kata dokter? Saya nggak boleh minum mani. Terlalu nggak ada ketentraman, Pak. Ponaknya nggak punya. Kemudian sampai jangankan satu tusuk, Pak Ustaz. Kambing guling 1000 kambing guling. Saya belajar otak. Tapi apakah dokter mengatakan saya tidak boleh makan dari pagi? Kemudian apa artinya saudara-saudara? Kalau uang semuanya ada, tapi semuanya tidak boleh. Yang ini rasa gelisah. Karena kenapa? Tidak ada rasa menerima dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat qanaah itu adanya bukan ada pada materi. Qanaah itu artinya dalam hati yang didasari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menjelaskan at-taqwa at-taqwa. Takwa itu artinya dalam hati. Kalau hatinya sudah diisi takwa, otomatis qanaah itu pastinya terjadi. Imam Nawawi menjelaskan takwa itu sifatnya tawadhu, rendah hati. Orang kalau sudah imannya istiqomah, mencapai takwa yang sifat pertama ditunjukkan rendah hati. Tawadhu. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri dalam Islam tidak diperbolehkan. Merendahkan diri tazallul hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kepada kedua orang tua. Tazallul. Maka kita menyerahkan diri ini dari itu ya Allah, kami ini ya Allah. Fa'atis dari maka menyerahkan. Tapi kalau kita merendahkan diri kepada sesama orang, apalagi merendahkan diri kepada orang yang mengharapkan harta bendanya, merendahkan diri kepada penguasa supaya bisa jabatannya, zakat sungguh sakinah kata Rasulullah. Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang lain karena kekayaannya, karena jabatannya seperti jabatan, maka zakat sungguh sakinah dia akan hilang seperti jalan. Ini nggak boleh. Yang boleh tawadhu. Tawadhu itu orang itu intelek, orang kaya, tapi mau bersujud bersama-sama. Contoh gambarnya, orang-orang yang tawadhu itu orang yang harus di sholat berjamaah, saudara. Karena di sholat jamaah ini segala macam orang ada. Ada cendekiawan, ada orang yang baik, orang yang bodoh, ada orang yang paling rendah, tapi kita duduk sama-sama. Kita menghubungkan dengan Allah yang Maha. Itu namanya tawadhu. Ya seperti yang sekarang ada di sana Allah ini, semua orang yang punya sifat tawadhu. Terus Allah itu qanaah. Jadi yang disebut oleh Imam Nawawi. Jadi tawadhu dulu baru datang qanaah. Satu lagi kita orang yang paling kaya zaman, namanya Bin Jalil. Orang-orang muda, anak-anak muda di sekitar zaman, kalau Bin Jalil lewat itu mengatakan, ya, orang yang mengatakan, yaitu ma'aka illa Bin Jalil. Sekali lewat, orang-orang anak-anak muda itu mengeluhkan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan di dunia kecuali Bin Jalil. Bin Jalilnya mendengar. Bin Jalilnya mendengar. Saya anak-anak muda ini dikumpulkan. Saya ingin ingin saya, ingin siapa dengan Anda mengatakan saya orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang ini, bagaimana kalau kita tukar nasib? Nasib Anda untuk saya, nasib saya untuk Anda, tapi satu, istri jangan. Istri tidak boleh ditukar. Kenapa harus begitu, wahai Bin Jalil? Tapi nanti dulu, setelah mengatakan begitu, pemuda sudah antusias ingin mendapatkannya, dia buka. Gabungnya dibuka. Setelah dibuka, di sini ada sebagian. Tidak kita lebih buka sedikit. Wahai anak, wahai anak muda, lihat ini. Lihat ini. Ada yang bolong. Ada yang bolong. Di bagian yang ada yang bolong.
ini sudah 20 tahun, mulai anak muda. Makanya saya utuh, saya selalu menjauhkan diri dari manusia, karena saya malu baunya baunya yang luar biasa anak muda. Dan ini sudah saya utuh selama 20 tahun, belum sembuh. Inilah. Jadi yang namanya orang itu hanya salam sinawal dan orang Jawa. Saling memandang. Kita melihat dia senang, ternyata dia tidak. Nah, yang membuat orang itu menjadi senang kemudian menahan, yaitu ada salah seorang pujangga Islam yang bernama Hamid Al-Labad rahimahullah anhu. Muhammad Al-Labad yang semoga Allah merahmatinya itu dia berkata, Arba'atun tolaknaha fi arba'atin fa'ahtokna lupaha. Kami telah mencari 4 hal pada dia, 4 hal pada 4 tempat. Ternyata fa'ahtokna, ternyata kami keliru, kami salah jalan. 4 hal itu yang pertama. Kemudian wajadna Nabi Arba'atil Ukhra, ternyata keempat-empatnya jalan yang lain. Yang pertama yaitu wa tawafna roho, tawafna al-bina firman wa wajadna fil qanaah. Kami berusaha sekuat tenaga untuk mencari kekayaan dengan cara mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dan ternyata kami tidak menemukannya. Kami menemukannya ada di dalam hati. Ini kata Lafis Al-Qawir, saudara. Dia dengan cara mengumpulkan data benda sebanyak-banyaknya. Tolak berbina, firman wawadah nafir konana. Jadi harta benda yang kita kumpulkan, yang tidak didasari dengan iman dan takwa itu tambah menjadikan sengsara. Karena harta benda yang tidak dikuasai menjadikan kita yang pemiliknya menjadi budak. Artinya orang itu hubbud dunia. Orang yang terlalu cinta pada dunia, amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Tapi mencari dunia sebanyak-banyaknya dituntut, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan satu-satunya agama yang menganjurkan umatnya saya mencari harta benda adalah umat Islam. Contohnya, menjelang Lebaran kita memberikan sedekah, infak, buka orang puasa, memberikan zakat, harus kaya. Maka kaya dari orang banyak kaya yang diperintahkan. Kita usahanya dengan biaya, tapi jangan dicintai, jangan hubbud dunia. Kata sebagai sedikit, hubbud dunia zulmatun. Orang yang cinta dunia itu diliputi suasana kegelapan. Waktu sudah at-taqwa yang menerangi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis Rasul mengatakan juga demikian. Setelah harta benda dicari banyak-banyak, kami tidak menemukannya. Yang saya temukan ketakwaan kesenangan itu akan dalam qanaah, sifat menerima atas pemberian Allah dengan segala senang hati. Yang kedua, di dalam hadis Rasul mengatakan, laisal ghina bi kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang disebut orang kaya itu orang yang memiliki segala sesuatu yang ada, tapi yang disebut orang kaya ghinan nafs, jiwanya merasa kaya. Kesenangan, ya, merasa santai dengan cara memperbanyak. Dia ingin santai-santai dengan memperbanyak fasilitas, mobil diperbanyak, yang baru iman. Ternyata sungai dengan Hamid Al-Labid wawajadnaha fi qillatil mal, tetapi ternyata perasaan tenang itu adanya ketika kami sedikit wa talaqal wadati liman wawajadna fi hadhihi badan. Kami berusaha mencari kenikmatan kehidupan ini dengan cara mengkonsumsi yang lezat-lezat, mencari makanan, sampai meninggalkan makanan produknya sendiri yang sudah akan
produk-produk kambing untuk kesenangan. Yang ditemukan apa? Kolesterol, darah tinggi, yang namanya antemon, tempo sudah ditinggalkan pada hari kemarin sehat. Nah, kata Amin Al-Labib, kami berusaha mencari yang berbeda, tapi wawai itu nabi yang berbeda. Ternyata kebenaran itu tidak ada di badan yang sehat. Kalau menarik kobil abdi, wawai itu nabi sama. Dan kami telah berusaha mencari rezeki, mencari harta benda itu. Saya kejar di dunia ini, di bumi ini. Kemana kita pergi? Kemana saya mendengar ada info yang bersifat rezeki harta benda? Saya kejar sampai melupakan yang namanya perintah Allah, sampai melupakan yang namanya haram, sampai melupakan apa yang dilarang Allah. Tapi ternyata kita tidak dapat mendapatkannya. Ternyata rezeki itu sudah disebutkan oleh Allah di langit itu. Rezeki tidak disebutkan, yaitu ada di dalam langit. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara untuk mendapatkan kemenangan. Salahnya istiqomah bertakwa kepada Allah. Ada orang miskin Pak mendapatkan istiqomah, kemudian menuangkan hati menjadi orang fanatik, seorang pendeta. Sudah pernah terjadi belum ini? Belum. Ada salah seorang eksekutif muda, pengusaha muda yang sukses dan suksesnya bersukses dunia saja, karena seseorang yang bertakwa kepada Allah, sukses bahagia dunia dan akhirat. Karena keduanya itu mengantarkan dia semakin taat pada Allah. Suatu hari dia berjalan ke Semarang, nginep di satu hotel. Kira-kira jam 3:30 dia turun, kalau dia sholat tahajud dia turun. Ingin lihat-lihat kota Semarang di waktu pagi. Cari tukang desa. Pas samping di hotel ada tukang desa. Panggil bapak, saya namanya itu. Bapak, saya namanya Sudirman. Ada bapak, tolong antarkan saya untuk keliling-keliling kota Semarang ini. Berapa bayarannya? Nanti saya bayar. Bukan saya Pak, bukan. Begitu jalan, kira-kira jam 4 menjelang subuh, dia mogok. Maaf Pak Firman, sekali lagi mohon maaf lahir batin, saya tidak sanggup mengantarkan Bapak di tujuan yang Bapak tuju. Berapapun bayarnya, Bapak beralih ke desa yang ini, apa yang itu, dan saya tidak usah dibayar. Pak Ibnu, saya bayar 1 juta. Kira-kira tahun 80-an, tukang becak ada 1 juta, tapi luar biasa, Pak. Dia tidak tahu. Walaupun 1 juta, Pak Firman, saya mohon maaf. Bapak naik becak yang ini, atau yang itu, dan saya sudah dibayar. Kemudian Bapak mau kemana? Saya mau ke masjid. Boleh, kalau begitu saya ikut ke masjid. Setelah kami mikir, besok sudah diparkir, yang mandi, ganti pakaian. Nah, masuk itu. Diawasi sama Pak Firman. Dia sholat, selesai sholat subuh, didekati. Pak Ibnu, apa yang menyebabkan Pak Ibnu kok mundur? Bahkan saya harus tidak malu mengatakan saya. Begini Pak Firman, dulu waktu saya ngaji, sebelum kita berangkat ke Semarang, waktu saya ngaji di saya ngaji di kampung, Pak Kiai memberikan penjelasan satu hadis yang saya ingat sampai sekarang ini, yaitu rak'ataini qabla subuh kama dunya wa ma fiha. Rakaat 2 rakaat sebelum subuh kalau dikerjakan sama dengan orang menguasai dunia sepertinya. Dan sejak saya mendengarkan itu Pak Kiai, saya amalkan. Dan sejak itu pula Pak Kiai, saya tidak pernah merasa susah walaupun kerjaan saya itu memberikan. Saya merasa tenang, saya merasa ada yang menjamin tidak pernah gelisah. Dipeluk oleh Pak Firman. Berdoa, ya Allah, ya Rabb, berilah saya istiqomah, sifat qanaah sebagaimana Pak Ibnu. Ini karena orang ini istiqomah menimbulkan qanaah karena sunnah Rasul dilakukan. Kemudian Pak Ibnu bilang, yang sekali ini tolong wahai Pak Firman bilang,
wahai Pak Ibnu, yang ini tolong, jangan ditolak. Apa saja. Tahun ini Bapak saya akan ajak pergi haji dengan istri Bapak. Dengan OE1 dan Subhanallah. Inilah saudara. Jadi qanaah itu timbulnya dari istiqomah. Iman yang membaca, amalan-amalan diamalkan, itu namanya baru timbul qanaah. Menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang menunjang qanaah adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk membaca Al-Quran lebih-lebih di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahibin fa'ibat rahimahullah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, keluarga kita semua, keturunan kita semua, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita beserta keturunan kita orang yang mendapatkan sifat qanaah yang kalau nanti meninggal dunia Allah akan siapkan surga dan nanti tempat tinggal. Dan saya beritahukan bahwa Ramadan itu mengalami macam-macam fitnah, macam-macam tujuan, terutama ulama-ulamanya, mubalik-mubaliknya. Mohon kepada Allah semoga diselamatkan dari semua itu, dan mohon kepada Allah mereka yang berbuat zalim, mereka yang memfitnah kita segera bertobat, sehingga tobatnya diterima Allah, berikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diselamatkan dunia dan akhirat bersama kita. Seperti doa yang saya baca, mudah diselamatkan dari saudara ini khususnya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesalahan saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.